Surita beranjak perlahan menuju ke malam. Di balik bukit teratai itu tampak matahari mulai akan terbenam, dan tugasnya untuk menerangi Jakarta Raya ini akan segera diambil alih oleh sang rembulan. Begitulah roda hari terus berputar mengikuti garis sidarnya yang telah ditetapkan oleh Sang Maha Pencipta. Kini Surita berganti malam tampak sangat indah, dan hal itu dapat dirasakan oleh setiap orang yang berada di puncak Monster Lotus. Karena dari puncak itulah mereka dapat menyaksikan pemandangan indah kota Star Hill di malam hari, dengan bangunan-bangunan beraneka ragam yang dihiasi oleh kelip-kelip lampu kota yang berwarna-warni. Di depan bangunan megah nan mewah Lotus Mansion kini tampak serombongan muda-mudi sedang berkumpul, seperti sedang membicarakan sesuatu. Tampak juga di area parkir ada banyak mobil-mobil beraneka ragam terparkir di sana, dan itu adalah mobil-mobil dari anak muda-mudi yang datang atas undangan dari Rindy yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-22. Awalnya tidak ada rencana untuk merayakan pesta ulang tahunnya yang ke-22 di tempat yang sangat mewah seperti Lotus Mansion ini. Namun atas desakan dari teman-temannya dan inisiatif dari Anton, maka Rindy pun menyetujuinya. Anton yang kala itu masih bersahabat baik dengan Herman sengaja memberikan panggung untuk Herman untuk menebarkan pesona agar Rindy bisa tertarik padanya. Walaupun Anton merasa tidak sulit baginya untuk mengatur kamar perunggu atau silver untuk tempat merayakan hari ulang tahun Rindy, namun demi sahabatnya Herman, dia hanya menyerahkan urusan tersebut kepada Herman, karena Anton tahu bahwa Herman sangat suka pada Rindy. Herman yang kala itu merasa memang perlu melakukan sesuatu yang istimewa untuk merayakan hari ulang tahun gadis pujaan hatinya, lalu minta bantuan ayahnya untuk menghubungi kenalannya agar bisa masuk ke Lotus Mansion. Usaha Herman ternyata berhasil, dan kini mereka akan merayakan di Lotus Mansion itu berkat bantuan ayahnya. Kini para tamu undangan belum ada yang masuk ke kamar perunggu, karena saat ini mereka masih ingin menikmati pemandangan di malam hari dari puncak bukit teratai itu. Jadi semua mereka saat ini tumpah ruah di luar bangunan megah itu. Di sana juga ada Rindy, Lisa, Rina, Jenny, dan Via yang masih ngobrol seputar hubungan persahabatan mereka, dan bertanya tentang apa yang dialami Via selama 2 minggu di rumah sakit. Via yang mendapat pertanyaan seperti itu hanya menjawab sekedarnya saja. Ini karena hatinya merasa sesuatu yang kurang di tempat itu. Dia mencari-cari kelibas seorang yang sejak sore tadi tidak kelihatan batang hidungnya. Via, kau tampak sangat gelisah, apakah kau baik-baik saja? Tanya Rindy dengan penuh perhatian. Ah, tidak, aku baik-baik saja. Via berusaha menyembunyikan perasaannya. Tidak lama kemudian Daniel dan Rian lewat di depan mereka disusul oleh Herman yang tidak berapa jauh dari kedua anak itu. Melihat kedua orang itu berjalan ke arah mereka, Via ingin berteriak menanyakan sesuatu, namun belum sempat kata-katanya keluar dari mulutnya, Lisa yang berada di dekatnya sudah mendahului bertanya. Rian, Daniel, apa kalian melihat Jerry? Tanya Lisa begitu kedua orang itu tiba di hadapan mereka. Rian dan Daniel sama-sama menggelengkan kepala mereka. Bukankah sore tadi dia bersama kalian dan mahasiswa baru itu di dekat danau? Kata Daniel mengembalikan pertanyaan. Iya benar, tadi sore kami memang bertemu dengannya dan mahasiswa baru itu di danau dekat taman. Kami juga sempat berkenalan dengan mereka dan mengundang mereka untuk ikut dalam merayakan hari ulang tahunku. Kata Rindy menjelaskan. Tapi yang aku heran mengapa sampai jam segini mereka belum hadir. Padahal mereka berjanji akan sampai pukul 5 sore ini. Daniel dan Rian hanya mengangkat bahu sebagai jawaban bahwa mereka juga tidak tahu mengapa Jerry bisa terlambat datang. Lisa dan Via kini sama-sama terlihat mengerutkan keningnya. Ini karena mereka tahu benar jika Jerry sudah berjanji maka dia pasti akan menepatinya, kecuali jika dia berhalangan. Lalu apa yang menghalangi Jerry? Tanda tanya itu harus terputar di otak mereka berdua. Daniel, mengapa tidak kau coba untuk menghubunginya? Bukankah kau punya nomor ponselnya? Aduh, bodohnya aku lupakan hal itu. Kata Daniel menepuk keningnya dan segera mengeluarkan ponsel dari sakunya. Kini Daniel mulai mencari-cari nomor Jerry di ponsel miliknya dan akan segera membuat panggilan. Namun sebelum panggilan itu dibuat, tiba-tiba di dekat tikungan masuk ke area halaman Lotus Mansion, tampak 3 unit mobil mewah telah masuk ke kawasan itu menuju ke area parkir. Bukankah itu mobil mahasiswa baru yang bertemu dengan kita di dekat danau tadi? Benar, mungkin Jerry bersama mereka. Sebaiknya kita tunggu saja mereka.
Tidak lama setelah itu tampak dari setiap mobil keluar 3 orang pemuda yang mereka kenal. Ada mahasiswa baru yang pagi tadi sampai di Golden University. Mereka menunggu kalau Jerry juga akan keluar dari salah satu mobil mewah itu. Namun setelah sekian lama, kelibat Jerry tidak juga kelihatan. Maka Lisa pun bangkit berdiri dan menghampiri ketiga orang itu. "Ivan, David, Kevin, akhirnya kalian sampai juga di sini?" kata Lisa dengan mata jelatan seperti mencari sesuatu. "Ivan, apakah Jerry tidak dalam bersama kalian?" tanya Lisa lagi karena dia tidak menemukan Jerry. Mendengar pertanyaan Lisa, Ivan dan kedua sahabatnya hanya saling bertukar pandang lalu sama-sama menggelengkan kepalanya. "Mari kita bergabung dengan mereka dulu. Di sana aku akan menjelaskan kepada kalian," kata Ivan sambil melanjutkan langkahnya. Setelah Ivan, Kevin, dan David berkumpul dengan Rindy dan yang lainnya, dia segera duduk menarik nafas berat lalu menceritakan semua yang terjadi tadi sore di depan Geostan. Mendengar penjelasan dari Ivan barusan, Lisa, Daniel, Rian, Via sangat terkejut. Ini karena mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Jerry. "Lalu bagaimana dengan keadaannya saat ini, Van?" tanya Rian dengan raut wajah yang kekhawatiran. "Keadaannya saat ini baik-baik saja. Tidak ada yang serius, karena lukanya tepat di kepala, maka darah yang keluar cukup banyak. Karena kehabisan banyak darah membuat Jerry pingsan di tempat. Tapi sekarang kalian tidak berkhawatir. Dokter telah mengatakan bahwa kondisinya baik-baik saja," kata Ivan menjelaskan keadaan Jerry kepada mereka yang ada di situ. "Oh ya Rindy, Jerry menitipkan ini kepadaku untuk diserahkan kepadamu. Katanya dia minta maaf karena tidak bisa datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun padamu dan ikut merayakannya," kata Ivan lalu sambil menyerahkan kotak kecil yang berwarna merah tua itu kepada tangan Rindy. Rindy menerima kotak itu diiringi dengan suara mengejek dari sekelompok orang yang tidak jauh darinya. "Bukalah kotak itu, Rindy. Kami ingin melihat hadiah apa yang diberikan oleh anak miskin itu," kata satu suara diikuti oleh gelak tawa orang-orang yang berada di sekitarnya. "Benar, Rindy. Bukalah. Kami hanya ingin mengetahui apa isinya. Jangan-jangan isinya hanya sebuah permen yang dijual di kedai kaki lima seharga 10 sen saja," kata mereka diiringi gelak tawa. Lisa yang tidak senang dengan kata-kata yang keluar dari bibir anak laki-laki itu segera membantah. "Anton, bisakah kau sedikit menghargai niat baik orang lain?" kata Lisa dengan marah. Niat baik? Apakah sebutir permen juga dinilai sebagai niat baik? Bagus dia tidak datang. Jika dia datang maka dia hanya akan mencari malu," kata Anton dengan pungahnya. Lisa ingin menjawab tapi keburu ditahan oleh Rindy. "Sudahlah Lisa, abaikan saja," kata Rindy mencegah Lisa untuk terus bertengkar. "Baiklah Rindy, jika bukan karena aku menghargai dan tidak ingin membuat keributan di hari ulang tahunmu, maka sudah kumaki anak arogan yang tidak tahu malu itu," kata Lisa sambil menahan geram. "Anton, ini adalah hari ulang tahun Rindy. Bisakah kau sedikit saja tidak mencari gara-gara?" Wah. Sang Arjuna mulai membuka suara. "Hei Herman, apa kau pikir dengan mengajak Rindy merayakan ulang tahunnya di Lotus Mansion ini, maka kau terlihat sangat hebat? Ketahuilah Herman, bahwa jika ayahmu tidak menelpon ayahku, maka jangan harap kau bisa di sini saat ini bersama dengan teman-temanmu," kata Anton tersenyum mengejek. Herman yang mendengar kata-kata hinaan dari Anton benar-benar sangat gusar dalam hatinya. Dia mengepalkan tinjunya dan akan menghampiri Anton, namun segera dihalangi oleh Daniel. "Herman, biarkanlah. Ini adalah hari baik bagi Rindy, jangan terpancing. Kasihan Rindy yang akan terluka karena kegaduhan yang kita timbulkan," kata Daniel meredakan emosi dari Herman. Maafkan aku yang hampir tidak bisa mengendalikan emosiku," kata Herman yang kini mulai reda amarahnya. "Apa kau ingin memukulku Herman? Kemarilah, pukul aku di sini. Di sini atau di sini?" kata Anton sambil menduduk ke arah wajahnya. "Aku bisa saja membuat acara ini batal diadakan di Lotus Mansion. Jika kau tidak percaya, tunggu saja. Aku akan menelpon ayahku dan kalian semua akan ditendang keluar dari mansion ini," kata Anton lalu mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. Rian yang sejak tadi diam juga mengeluarkan ponselnya dan segera mengirim pesan teks kepada Jerry. Dia tahu bahwa Lotus Mansion adalah milik Jerry. Untuk menghindari kesan buruk di hati Rindy yang tidak tahu apa-apa tentang permusuhan dua kelompok itu, maka Rian harus minta bantuan kepada Jerry. Setidaknya agar Rindy dan teman-temannya tidak diusir dari Lotus Mansion.
Di rumah sakit pabrik Star Hill, Jerry yang masih terbaring di ranjang ditemani oleh Lorna dan Adiri segera membuka ponselnya ketika ponsel itu berbunyi memberitahukan bahwa ada seorang yang mengirim pesan kepadanya. Setelah dia membaca isi pesan teks dari sahabatnya Rian, dia segera membalas agar Rian tidak berkhawatir. Setelah itu Jerry segera mengirim pesan teks kepada Tuan Barry untuk keluar dan mempersilahkan Rindy dan tamu undangannya agar bisa menempati kamar platinum sebagai tempat merayakan hari ulang tahunnya dan mempersiapkan beberapa kejutan untuk Rindy. Setelah itu, Jerry kembali menutup ponselnya dan segera seperti biasa berbicara apa saja dengan Lorna dan Adiri. Kembali ke Lotus Mansion, saat ini beberapa petugas keamanan telah keluar dari bangunan megah itu. Anton beranggapan bahwa petugas yang datang itu adalah orang-orang bawahan ayahnya untuk mengusir Rindy dan para tamu undangannya. Tersenyum jahat dia sambil tertawa. Herman, malang sungguh nasibmu kali ini, kata Anton tertawa mengejek. Namun baru saja dia selesai bicara, dengan sangat menjengkelkan itu, tiba-tiba dari dalam mansion keluarlah seorang lelaki setengah baya diikuti oleh dua orang lelaki yang seumuran dengan yang pertama kali tadi menuju ke halaman mansion, di mana Rindy dan yang lainnya berkumpul. Tuan Barry, untuk apa dia turun sendiri? Tidak mungkin karena ayahku, kata Anton dalam hatinya. Begitu rombongan yang keluar dari mansion itu sampai di dekat kumpulan anak muda-mudi itu, lagi setengah baya itu mulai bertanya. Maaf, jika saya boleh bertanya, apakah ada di antara anak-anak muda ini yang bernama Nona Rindy? Tanya lagi setengah baya itu, dan Rindy yang sejak tadi khawatir dengan ancaman Anton mulai tambah gugup. Namun dia tetap menjawab juga pertanyaan itu. Saya tuan, nama saya adalah Rindy, kata Rindy tanpa bisa menyembunyikan ketakutannya. Nona Rindy, perkenalkan, nama saya adalah Barry Madison. Saya adalah presiden dari Future of Company dan kepala seluruh staf di mansion ini, kata Tuan Barry memperkenalkan diri. Iya Tuan Barry, apakah ada sesuatu yang salah yang telah kami perbuat di sini? Tanya Rindy yang benar-benar telah dikuasai oleh ketakutan. Nona Rindy, kami hanya menjalankan perintah dari Tuan Muda kami, yaitu pemilik mansion ini, yang telah memerintahkan saya untuk melayani Anda selama acara dan mengajak Nona beserta dengan tamu untuk masuk dan naik ke lantai kamar platinum di mansion ini, kata Tuan Barry sambil mempersilahkan.